dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah semua. Pengurapannya telah dicurahkan, curahkan kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami kuat di dalam Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasanya dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang semua umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Semua maju, maju berperang. Amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi, maju, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorakan haleluya, 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 haleluya. Umat-umat yang percaya, tepuk tangan dalam rumah Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Pada setiap kita memegang janji-janjinya Tuhan, katakan amin. Kami yang mau memegang janji-janjinya Tuhan di setiap kami Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan dalam rumah Tuhan yang dapat membangkitkan kita. Haleluya. Sama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk
yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sorak-sorakan haleluya. 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 Izinkan kami bertanya, adakah Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haleluya. Ada lagi saudara? Luar biasa, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini menghadirkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Haleluya, selamat datang Bapak Ibu anak muda. Kami mengundang Jumat depan Bapak Ibu anak muda tetap datang hadir di tempat ini. Melihat kehadiran Tuhan yang luar biasa, amin. Mari sama-sama duduk dalam hadirat Tuhan. Setiap kali Tuhan, kami mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu memaduhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Mari jemaat saja. Tuhan yang datang bersama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Mari jemaat saja. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya, yang kami nampak di hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi yang kami kasihi, terima kasih buat hadirat-Mu pada siang hari ini. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada ketenangan jiwa buat kami. Ada damai sejahtera-Mu, ada hadirat-Mu yang mengubah setiap kami ya Tuhan. Ketika kami datang dengan masalah ya Tuhan, kami mau melepaskan semuanya karena kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau sujud menyembah kepada Engkau. Kami mau bersorak-sorai memuji Engkau ya Tuhan. Berikanlah kami ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan siang hari ini kami mau datang mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Darmin ya Tuhan, yang akan membawa tema buat kami yaitu menjadi profesional dan pebisnis yang sukses ya Tuhan. Itulah panggilan yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi saksi-Mu di dalam dunia marketplace ini ya Tuhan Yesus. Kami juga datang ke hadapan-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Buat kepala pemerintahan kami ya Tuhan, dari yang paling atas sampai yang terbawah Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu. Kami memohon pengurapan-Mu buat hamba-Mu juga ya Tuhan, yang akan khotbah pada siang hari ini. Pengurapan Raja dan pengurapan Nabi ya Tuhan. Kami berdoa juga keamanan untuk bangsa kami ya Tuhan, terutama untuk rumah-rumah Tuhan, rumah ibadah ya Tuhan. Lindungi ya Bapa untuk setiap rumah-rumah Tuhan. Jauhkan dari penganiayaan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang maha besar. Dan Kau sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Kami mau juga berdoa untuk pelayanan ministry more ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan ini semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang Kau jamah ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Ada banyak karyawan-karyawan yang datang berbondong untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu pada saat kami menyembah dan memuji Engkau, Roh-Mu yang kudus akan menjangkau mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Gustav dan Pak Perlin yang mengurus di tempat ini ya Tuhan. Buat para pengurus, buat seluruh hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Kami membutuhkan pengurapan-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami juga mau khusus berdoa buat para donatur yang bekerja sama di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati usaha mereka. Kiranya juga Engkau memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil ya Tuhan.
Terlebih juga kami mau berdoa khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini, mau yang ada di dalam Zoom meeting ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan Yesus. Kuatkan kami untuk selalu mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan Engkau dalam sedetik apapun. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat persembahan kami yang bisa kami bawakan pada hari ini atau pada hari selanjutnya. Roh Kudus berikan kami kemurahan hati supaya kami bisa melayani di tempat ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kekudusan untuk melayani di tempat ini sehingga nama-Mu ditinggikan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik buat siang hari ini. Kami berdoa di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu anak muda, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan dengan sepenuh hati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu sekali lagi. Siapkanlah dirimu. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita angkat hati kita. Kita buka pikiran kita. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput kan bertelut,
Bapa kami di sorga dan di Roh Kudus, kami ucap syukur perlindungan Tuhan, pernyataan Tuhan, berkat anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Pada siang yang berbahagia ini Tuhan berikan kami kesempatan bersekutu, memuji, menyembah-Mu. Berbicaralah kepada kami, tuntun bimbinglah kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami. Hidup sebagai saksi-saksi hidup-Mu yang menuai jiwa-jiwa baru guna memuliakan nama-Mu. Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kami menjadi berhasil karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa kami sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, salam. Sungguh suatu kehormatan saya berikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan dan ini juga suatu pembelajaran bagi saya. Bapak Ibu semuanya punya handphone ya? Bisa hidupkan senternya? Bisa ya, tahu ya? Oke, nanti akan kita coba. Sekarang nggak usah dulu nanti. Oke, bisa tolong multimedia. Saya akan berbicara topiknya itu pebisnis dan profesional yang sukses. Banyak orang sekarang lagi mengatakan boro-boro sukses, sekarang lagi susah ini. Data saya akan tunjukkan data kondisi negara kita, malahan kondisi seluruh dunia tidak sedang baik-baik. Thailand dengan Kamboja perang sudah didamaikan, perang Rusia itu masih belum selesai dan sebagainya. Kita melihat kondisi negara kita sendiri. Ada dua data yang berbeda dari dua sumber yang berbeda. Kenapa saya katakan tidak sedang baik-baik? Coba bisa saya bisa. Ini miskin versi Biro Pusat Statistik, versi Indonesia. Dua-duanya resmi, satu Bank Dunia. Biro Pusat Statistik lantaran standarnya berbeda, dianggap orang yang 1 bulan 600-an ribu per bulan biaya hidupnya, dia itu miskin. Jadi menurut Biro Pusat Statistik itu hanya 8, sekian % penduduk kita di Indonesia yang negara tercinta ini termasuk kategori miskin. Tapi kalau standarnya Bank Dunia, standar internasional, satu orang itu 1,2 juta. Kalau dia tidak mampu, biaya hidupnya di bawah itu dia yang dianggap miskin. Itulah garis standar kemiskinan. Dua standar yang berbeda. Kalau Bank Dunia, 60% penduduk kita miskin. Lebih dari setengah itu miskin. Bayangin, ini kondisi yang terjadi. Sedangkan tugas negara adalah filosofi masyarakat Pancasila sama masyarakat adil dan makmur. Dan kalau yang miskin kan susah makmurnya, bertentangan sama sekali. Ini kondisi yang tidak baik. Ini orang sekarang kan pintar multimedia buat istilah-istilah. Rojali, saya pikir nama orang, bukan, rombongan jarang beli. Hanya shopping, tempat mall itu jadikan rekreasi, rame tapi omsetnya gak ada, turun. Ada roh harus ada. Gampang ngelus puas ya. Ini kondisi yang terjadi. Jadi itu tempat rekreasi yang gratis, lagi panas-panasnya itu AC-nya gratis dan sebagainya. Itu kondisi yang kita hadapin. Belum lagi ada lihat pemerintah sedang melakukan pembenahan, yang ada yang kena hutan lindung sudah hampir 2 juta hektar. Ya benar ya Pak Antoni ya, 2 juta hektar kebun yang disita, dialihkan. Sekarang lagi mau pembenahan di sektor sudah itu selesai, sawit, kebun, beras. Anda lihat beras sekarang, coba Anda mau beli 10 karung beras, nggak ada di Alfamart itu. Pak Antoni lebih ngerti kenapa terjadi. Jadi ada video lagi beredar, 5 kilo beras ditimbang, nggak sampai. Oplosan timbangannya, ya benar pembenahan. Tapi itu sebentar akan kita harapkan segera teratasin. Itu menuju kebaikan. Jadi kalau kondisi yang demikian yang kita hadapin, kita sebagai umat Allah, apa pedomannya? Kan janjinya pertumbuhan ekonomi mau 8%, sekarang di bawah 5%.
Kalau saya di pasar modal, saya melihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar yang sudah muncul, itu 3 bank plat merah aja, BRI, BNI sudah keluarkan laporan keuangannya turun dibandingkan masih laba, untung puluhan triliun, tapi turun bandingkan dengan tahun lalu sampai dengan Juni 2025. BCA masih tumbuh yang positif tapi sudah single digit. Artinya dulunya yang sebelumnya labanya naik di atas 10%, double digit, sekarang cuma tinggal 8%. Harga sahamnya jatuh, BRI jatuh. Lebih parah lagi, sektor rokok, gudang garam, puluhan persen. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah publikasi, masih laba. Ada yang sudah rugi, masih turun semua labanya. Pak Perlin bisa bantu saya. Bapak Ibu ambil handphone dulu, siapkan senternya. Coba sekarang Bapak Ibu nyalakan senternya, nggak begitu terasa ya. Nanti coba saya suruh Pak Perlin matiin semua lampunya, gelap gulita. Anda senter Anda sangat berperanan, Anda merasakan itu luar biasa sekali terangnya kan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Perlin, terima kasih kita hidupkan kembali, nanti mainnya malam-malam gelap gulita, tepuk tangan. Jadi bayangin, satu senter ciptaan manusia dia dalam kegelapan itu merasa terangnya luar biasa. Anda sangat bersuka cita, terbantu sekali. Pak Perlin bisa tolong matikan. Jadi pada waktu kondisi lagi gelap, ada istilah orang katakan Indonesia gelap dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Perlin sudah bisa hidupin lampunya kembali. Orang Indonesia gelap, semuanya gelap. Kita lihat apa? Terangnya Tuhan akan menyinari kita. Firman Tuhan itulah pelita yang menuntun kita, menuntun langkah kita. Kita jangan bersungut-sungut ikut arus yang negatif itu, Indonesia gelap, semua gelap, kabur raja dan sebagainya. Sekarang kan lagi ngetren itu semua yang negatif kan. Jadi hidup ini pilihan. Apakah kita mau ikut yang negatif, yang bersungut-sungut, atau kita ikut anak Tuhan. Firman itu pelita kita. Apakah kita hanya tahu baca aja? Tuhan tidak menyuruh kita membaca firman, tapi merenungkannya. Dan bukan hanya pendengar, tapi pelaku. Kalau kita ikut bersungut-sungut, ikut kelompok yang protes-protes itu, apakah Anda itu pelaku firman Tuhan? Anda bagiannya mana? Apakah ini yang rame ini, jalannya lapang, enak, dapat apa setelah itu Anda habis energi, negatif lagi, protes, bersungut-sungut, dapatnya apa? Atau Anda mau jalan yang sempit? Ikuti firman Tuhan. Di Mazmur 23 ayat 4 sampai 5, ini mungkin salah ketik kelebihan 5-nya. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti kan kita semua akan ada lembah kekelamannya. Ada yang mungkin kesehatannya, ada yang keuangannya, ada yang bisnisnya yang lagi lesu dan sebagainya. Aku tidak takut bahaya. Ini kan firman Tuhan ada kata bahayanya loh. Apakah Anda takut bahaya? Sebab engkau besertaku. Adakah Tuhan setiap saat beserta kita? Kita tahu firman Tuhan kan, tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus menuntun kita loh. Ini bait Allah loh. Tempat bersemayamnya Allah. Kalau Anda takut, itu gak ada kasih Tuhan. Firman Tuhan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi jangan juga jadi nekat. Loh tidak takut, semua orang saya lawan. Kalau Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Itu konteksnya salah. Pemerintah saya lawan, semua orang saya lawan. Wah, yang lebih kuat dari saya juga lawan, yang saya tidak ngerti juga lawan. Nah, itu konteksnya salah. Salah menggunakan konteks firman Tuhan. Jadi padamu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pada waktu Anda mengalami kekelaman, kesedihan, kesusahan dan sebagainya, Anda bersungut-sungut, itu adalah orang yang paling bodoh. Dua double ruginya. Kalau double blessing mau ya semua orang. Ngapain mau double ruginya? Sudah sedih,
sudah susah uangnya, Anda marah-marah, Anda marah seluruh dunia, datang uangnya, gak datang. Justru udah susah, Anda harus bisa menghibur diri sendiri. Tuhan itulah penghibur kita. Ada sukacita, apapun kondisinya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Walaupun lawan itu ada, artinya tantangan itu ada, kesusahan itu ada. Kita nggak tahu lawannya apa, masing-masing beda. Yakinlah sekarang, sebentar lagi, saya baru dengan Pak Novi Basuki, seorang santri yang 10 tahun belajar di China, diambil PhD, bahasa Mandarinnya lebih hebat dari saya, ya satu Yasa Angsapura hadirkan dia saya pembicara, saya mendampingi moderatornya. Dia katakan, saya heran dengan orang-orang keturunan Chinese ini. Mereka anak generasi muda tidak mau belajar bahasa leluhurnya lagi, anggap susah itu, memang susah sekali. Kita di kampung saya di santri, ada ratusan santri yang kuasai belajar bahasa Mandarin. Sebab bagi mereka itu adalah perubahan hidup. Begitu dia kuasai bahasa Mandarin, kerja dengan perusahaan China, gajinya di atas 10 juta. Lebih daripada PNS starting awal. Dia bilang mungkin orang Chinese ini sudah di comfort zone. Papanya sudah kaya, dia anggap gak perlu itu susah, tidak mau anggap susah. Ini orang yang di santri, ada ratusan orang. Anda lihat guru-guru masa Mandarin itu banyak, orang Madura yang ngajarin dan sebagainya. Jadi ada pihak yang anggap susah, mereka anggap ini kesempatan merubah nasib. Begitu kerja 13 juta, 15 juta, masuk kerja loh. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ada kelimpahan. Walaupun pada waktu kekelaman, pada waktu ada bahaya, kalau ada Tuhan menuntun kita, kita bersandar kepada Tuhan, bukan pengalaman kita, bukan ilmu kita. Ya ilmu pengalaman itu penting. Tapi pada waktu pengalaman kita tidak bisa lagi diandalkan, sudah pakai semua ilmu kita, cari orang pinter, cari konsultan, gak bisa, carilah Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita sedang terpuruk? Bagaimana kalau Indonesia gelap? Bangkitlah Tuhan. Dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita kan mau kemuliaan Tuhan terbit di atas kita kan. Saya rasa firman Tuhan itu Tuhan bukan kurang kerjaan. Firman Tuhan susunan itu punya urutannya. Seperti A, B, C, D kan. Ada urutannya. Jadi kita bangkit dulu, kita menjadi terang dulu. Sebab terangmu datang, terang kita datang, baru dan itu belakangan, kemuliaan Tuhan baru terbit atas kita. Kita mau jadi sukses, bangkit dulu. Kita bekerja di bisnis, kita berbisnis yang benar. Orang menjadi benchmark melihat kita. Ada satu brand, satu nama baik yang benar. Orang berani berhubungan bisnis dengan kita. Kita menjadi karyawan. Orang lain mungkin komplain bosnya, orang lain, wah gaji sedikit-sedikit, kerja banyak-banyak. Wah. Sekarang kan orang mau kerja sedikit, uang banyak kan. Kalau bisnis, instan mau sukses, mau kayanya instan. Nggak ada itu yang instan-instan. Jadi, kalau kita mau jadi pebisnis yang sukses, profesional yang sukses, kita harus bangkit. Kita harus evaluasi, kalau selama ini kita lakukan itu tidak bisa sukses, bangkit, rubah. Di Mazmur pasal 54 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Pada waktu gelap kan, matahari kan terang. Matahari itu nyinarin semua orang loh. Dan perisai itu perlindungan. Jadi Tuhan Allah itu adalah terang bagi kita, solusi bagi kita. Dia bisa memberikan inspirasi, memberikan ide-ide, memberikan
cara-cara bagaimana keluar dari kegelapan ini, dan dia juga memberikan perlindungan. Orang ibu kita dari yang doa luar biasa tadi dari Menulai, kan perlindungan kan, orang butuh perlindungan. Coba Anda kalau masuk waktu sakit, opname, bisa habis miliatan, tidak miliunan. Tidak ada perlindungan asuransi, repot kan. Nggak ada orang lain yang bayar Anda. Carilah broadcast di mana-mana. Tolong donasi, kirim ke rekening ini. Kan susah kan harapkan orang. Harapkan kemurahan hati orang. Tuhan itu perisai bagi kita. Jadi orang mengatakan setiap bisnis ada peluang, ada resikonya. Tuhan memberikan solusi, menjadikan terang bagi kita. Cara dia tunjukkan. Dia juga melindungi kita dari resiko-resiko bisnis. Kemuliaan yang berikan, ia tidak, siapa yang dapatkan ini? Orang yang hidupnya tidak bercela. Orang yang bisnisnya benar. Profesional kerjanya benar. Tidak datangnya terlambat, pulangnya yang paling cepat. Nanti ke bosnya, Pak besok saya gak masuk ya. Kenapa? Sakit besok. Dia bisa lamarkan besoknya sakit. Ada lagi yang Pak Hansen karena lebih cukup. Kenapa? Siapa yang sakit? Anjing saya yang sakit. Kasihan, saya harus di rumah temani anjing saya. Hebat kan, itu kan luar biasa itu. Sikap profesional. Bagaimana mau jadi pebisnis yang sukses, apalagi sekarang bisnis itu. Nanti sekarang di Malaysia, di mana-mana trennya. Saya ini keturunan Chinese. Jadi Pak James Kui, kita sama saya udah 4 kali bisnis tour ke China, ikut Pak James Kui 2 kali, ikut Helmi Yaya, Pak Tanto Yaya 1 kali, ikut Pak Dahlan Iskan 1 kali, 4 kali dalam setahun dengan putra saya David. Jadi Pak James Kui katakan, kita Chinese di Indonesia nih, Chinese KW2, tahu KW kan? Singapura yang Chinese-nya KW1. China asli, itu aslinya. Bagaimana KW2 mau lawan yang asli, dia bilang. Sekarang di Malaysia, orang-orang China itu sudah masuk, buka restoran, buka toko, apa, habis. Begitu dia masuk, habis, gak bisa bersaing. Anda tahu kalau Anda kerja lembur 10 jam udah repot kan? Seminggu, wah, di China seminggu 100 jam kerja biasa. Ada cewek yang kita seperti Grab, Gojek, taksi itu di aplikasi di sana, kita ikut dia, saya lihat dia bawa mobil sampai gini-gini, kebas-kebas tangannya. Kenapa? Waktu itu dingin, 18 saja. Pakai masker, umurnya 30 aja. Saya bilang, ini minggu kamu kerja. Ya kalau gak kerja, mau bayar mobil itu. Argonya jalan, saya harus bayar itu, sewanya. Kalau kerja dari mana uang bayar? Sehari kamu kerja bawa mobil ini berapa? 15 jam. Sehari, setiap hari. Seminggu 7 hari. 15 kali 7, 105 jam. Anda bagaimana bersaing dengan orang yang mampu bekerja, spirit demikian. Profesional itu punya kode etik. Tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau Anda melanggar aja kode etik, nanti akan gagal dengan sendirinya. Ini ada standar yang di setiap profesi, ada standar yang diadukan. Kita mau sehat, mau panjang umur, ada standar juga kesehatannya. Gak bisa Anda doa-doa, terus makannya sembarangan, tidur gak cukup, stres. Anda lihat, bisa mati muda lah, lebih cepat menghadap Tuhan. Kalau Anda rindu lebih cepat hadap Tuhan, ya lakukan itulah. Jadi kalau kita sudah spirit bagus, apa yang paling penting di komponen tubuh kita? Apa yang harus kita jaga? Di Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita kan mau hidup kan? Kalau mau bisnis, hidup artinya maju. Masih ada harapan, besok Anda bangun masih hidup. Kalau gak bangun, udah game over. Udah. Kalau bisnis Anda tutup, game over juga.
Bagaimana supaya itu hidup, terpancar. Dan sudah hidup bukannya terpancar kan artinya menyebar kemana-mana kan. Kalau orang bisnis, paling susah itu kan terpancarnya. Sehingga Anda tidak perlu cari-cari nasabah, lantaran ini terpancar, orang menarik nasabah datang. Orang kenapa mau pakai TikTok? Supaya terpancar. Restorannya, broadcasting, trafficnya datang, orang ramai. Firman Tuhan bagaimana supaya terpancar, orang cari Anda. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada kepahitan, semua. Kasih, ada buah roh, ada kasih. Jadi kita lihat, Yesus itu kan anak Allah. Dia bisa mukjizat. Dia bisa menyembuhkan orang mati juga bisa disembuhkan. Tapi ada juga yang dia hindarin. Kalau kita bilang, kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang harus saya takutin? Siapa lawan saya? Gak perlu saya hindarin, terobos saja, mati lebih cepat. Tuhan Yesus saja hindarin loh. Dan itu ada di Yohanes 47 ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana ada orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kira-kira mampu gak orang Yahudi bunuh dia? Gak mampu. Dia hindarin. Dia tahu celaka, dia tahu bahaya, dia hindarin. Kalau kita kan saking pintarnya lebih hebat dari Tuhan Yesus kan. Kalau Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Gak perlu hindar-hindar. Bahaya juga terobos saja. Jadi apa yang Tuhan Yesus harus hindarin? Apa yang harus kita hindarin? Kalau mau jadi sukses, bisnis, keluarga, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak profesionalisme di kantor, di bisnis. Malas, ngerumpi, curhat, dan curhatnya sama orang yang barisan sakit hati pula. Ya tampalah, virusnya tambah menyebar, tambah bahaya virusnya itu. Coba di COVID, jangan berkerumun kan, hindarin, jaga jarak. Ya harus jaga jarak sama orang-orang yang virus itu. Lakukan evaluasi masing-masing. Apa kebiasaan buruk kita? Kurang gerak, sakit. Ini gak bisa tangan, frozen shoulder. Gak mau terapi, gak mau olahraga, kasih senam juga gak mau. Pokoknya Tuhan doa, sembuh lah. Jadi sudah tahu uangnya gak cukup, gayanya hebat, kemana-mana selfie, restoran BO, black hole, makan terus di sana kan. The high spending supaya namanya muncul. Today high spending, no, senang loh gambar nama dia muncul mungkin setengah jam. Pulang nanti bayar kartu kreditnya gak ketolongan. 3 bulan gak selesai angsurannya, setahun juga gak selesai. Di Amsal 22 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, jangan Anda terpacu duit, uang. Oh, kalau ini datang gak ada uangnya, gak usah layanin. Jadi hatinya uang terus. Wah, kalau saya datang kebaktian, gak praktek, uang gak masuk. Ngapain? Uang. Firman Tuhan mengatakan uang itu penting. Segala sesuatu butuh uang untuk Anda lakukan. Tapi apa yang lebih penting daripada uang? Dan kekayaan, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kan sekarang emas hampir 2 juta, masih belum 2 juta per gram kan. Wah sayang saya gak beli dan sebagainya. Ada yang lebih berharga dari itu, dikasih orang. Jadi kalau mau jadi pebisnis yang sukses, profesional yang sukses, dikasih orang. Orang cinta produk kita. Orang lihat kita aja senang. Kalau dokter dikasih orang, lihat mukanya aja belum dia kasih resep, sudah sembuh 50% itu. Kalau ini standar kita lakukan dalam kehidupan kita, di Matius pasal 5 ayat 41 mengatakan, dari siapapun yang memaksa engkau.
Kalau bos kamu suruh kasih kamu lebih banyak kerjaan, firman Tuhan katanya tinggalkan dia. Tidak. Siapapun memaksa. Memaksa kan artinya sesuatu yang kita kurang senangin kan. Kalau kita senangin kan tidak paksa kan. Wah ini bos ini gaji gak naik-naik. Lembur sedikit-sedikit gak dibayar. Lembur aja. Orang lain kok gak disuruh kerja. Saya terus. Kalau meeting saya punya ide, oh kamu yang kerjakan ya, meeting ide. Oh sudah, gak usah punya ide. Anda membunuh kreativitas sendiri. Kalau tidak dihargai sini, Anda tahu nanti orang akan cerita, itu mungkin itu orang bodoh bagi orang, bagi dunia itu orang bodoh, bagi Tuhan bukan bodoh. Ini orang bodoh. Dia bodoh sekali, sok-sok pintar, kasih ide, dia kerja terus. Gaji sama-sama kita gaji sama, kerja lebih ringan. Orang cerita kan, bos yang lain dengan cari kamu, di hijack. Jadi kalau orang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, tinggalkan orang itu, tibu orang itu, buat standar jalan setengah mil, tidak. Tuhan berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Kalau ini prinsip kita lakukan di bisnis, di profesional, di kerja apa, kita pasti sukses. Kita tahu hidup ini punya siklus. Ekonomi juga punya siklus. Manusia juga punya siklus. Kita kan mau panjang umur kan. Panjang umur berarti makin tua kan. Makin tua fisik kita makin lemah. Gak mungkin makin tua, fisik, wah tanding sama anak umur 20, kita 60-an lebih hebat. Tidak. Kita mau panjang umur. Harus bisa terima fisik lebih lemah. Jadi kita berupayalah ekstra. Menjaga fisik kita, olahraga, makan yang bergizi, jangan stres. Supaya penurunan fisik itu diperlambat. Banyak orang kan sudah tua, tidak terima realistik, mau lebih hebat. Oh dulu saya bisa ini, dulu, hidup dalam dulu. Jadi kalau dalam bisnis, apalagi bisnis saya, the sky is the limit orang. Kalau orang yang mengandalkan komisi, kan bos motivasi, the sky is your limit. Jadi income kamu gak ada batasnya, kamu yang menentukan. Kejarlah komisi, produksi yang sebanyak, komisi banyak. Ya saya tahu, the sky is my limit. Tapi itu ada siklusnya. Kalau tiap hari saya datang bicara, oh masuk lagi ini, masuk. Saya di saham kan, sudah rugi pun masuk lagi. Kan nggak ada orang bodoh itu. Saya bilang jangan dulu, ini lagi siklus bagus. Kalau begitu saya kasih dia rugi, ketemu saya aja kok nggak mau ketemu. Jadi kita harus tahu, itu punya siklus. Pada waktu musimnya lagi bagus, income kita hantam sebaiknya. Sudah itu kita save, punya cadangan. Pada waktu musim gak bagus, kita turun, misalnya musim bagus kita 150 juta kita untungnya. Musim gak bagus, 100 juta. Nanti musim bagus lagi saya 200. Musim gak bagus, turun lagi saya 180. Jadi tren saya uptrend terus. Jadi saya di mana-mana orang suruh saya seminar, saya datangi, hari itu saya datangi satu bos, pabrikan. Saya bilang, oh kamu tahu gak Daruji? Saya ke China. Itu produsen tempat tidur yang terbesar di China. Ribuan karyawannya. Oh tahu. Tempat tidur yang paling mahal berapa? Kamu taksir. Dia bilang, oh 200 juta lah. Coba saya kasih 3 kali ya, 500 juta. 1 miliar. Saya bilang hampir 20 miliar satu tempat tidur. Di China, setahun 2 aja jualnya. Saya ceritain, mau gak? Itu kan belum nasabah. Saya kan tidak pernah, kamu jadi enggak usah. Nah dia sendiri yang cari saya. Saya bilang, kamu mau tahu gak perang dagang Amerika, ekonomi global? Kamu tahu gak Indonesia lagi susah? Jadi saya bicara global, Indonesia, saya bicara sektor kamu. Kita arrange waktu gratis. Oh boleh. Kamu kumpulkan keluarga kamu, kumpul pemegang saham, saya datang. Jadi bangkit, terang. Tabur dulu.
Dia mau jadi apa, itu urusan belakang. Sebarkan kasih, nanti dia yang tarik. Saya dapat satu klien, saya bilang, you kan di sawit kan, you mau tahu rendemen sawit itu berapa, produktivitas berapa, mana yang paling besar, saya punya datanya semua. Saya datang cerita, berapa honornya? Kalau kamu beli data, gratis, saya bilang, gratis. Saya nggak mau instan, ngapain dia bayar saya nanti, saya bilang, ini kalau dia gratis, dia mana berani komplain. Dia tahu ini data semua dibeli kan, gratis, rugi dulu kan. You mau sektor apa, consumer apa, saya kasih Anda risetnya. Saya bilang, tapi kalau jalan nggak bisa saya nggak tahu, kamu lebih pintar. Tapi data saya berbicara, gratis. Kumpulkan keluarga kamu, kumpulkan pemegang saham kamu, kumpulkan top management kamu, dari sana. It's a number game. Nanti 1-2 nasabah udah. Jadi orang yang susah adalah pada waktu income-nya misalnya biaya hidup dia 20 juta, income 20 juta habisin. Naik income 30 juta habisin juga. Gak ada savingnya. Pada waktu turun income 15 juta, ngutang. Jadi itu yang kedua, yang flat terus. Kalau hutang ya hutang terus. Yang tidak bisa mengontrol diri. Tidak bisa menjaga mata, dari mata turun ke hati kan. Cinta itu benar, ya, lihat mata turun ke hati. Dia juga begitu, lihat mata turun ke hati, beli terus, gesek terus, pinjol terus. Habislah. Jadi kalau mau sukses, pertama, Anda tahu DNA Anda itu apa? Tuhan berikan talenta itu apa? Saya 30-an tahun, sampai sekarang saya masih belajar. Tiap hari saya baca, saya belajar terus. Saya tidak di sektor ini, saya tidak tahu. Saya kira saya tahu, saya mau customer sektor ini. Saya riset sektor ini. Saya kirimin 10 perusahaan itu. Mau gak datanya? Ya satu aja cukup. Oke, itu saya nggak tahu cocok apa tidak, sebab saya bersyukur Tuhan berikan saya talenta. Saya selalu minta hikmat dari Tuhan. Pada waktu Anda kekurangan hikmat, nggak tahu, minta Tuhan berikan hikmat. Tuhan akan dengan senang hati memberikan kepada kita. Sehingga kita di bidang apapun kita akan sukses. Sehingga orang melihat kehidupan kita, orang memuliakan Tuhan. Orang percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan Tuhan yang Anda, menurut firman Tuhan. Tidak, Andalah firman yang berjalan itu. Andalah menghidupi firman Tuhan itu. Kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Setiap hari bangun, bernafas, hidup. Tentu Tuhan punya rencana bagi kita. Rencana Tuhan adalah rancangan hari esok yang penuh harapan. Damai sejahtera. Adakah damai di hati kita? Ada. Tuhan mengatakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Kamu berbisnis, kamu profesional, ada gak memberi waktu Anda? Memberi Anda sebagai supervisor, ada gak Anda memberi waktu membimbing bawahan Anda, atau Anda takut, Anda egois, takut bawahan lebih pintar daripada Anda, sehingga Anda tidak mau mengajar dia. Kalau demikian, Anda bukan anak-anak Tuhan. Anda tidak akan sukses. Anda tidak akan senang original. Itu tidak ada kasih di hatimu. Kalau tidak ada kasih, Anda egois, Tuhan juga marah sama Anda. Mungkin akan dicabut talenta Anda. Oke, Tuhan memberkati waktu yang selesai. Saya doakan waktu kemampuan saya terbatas, tapi saya yakin firman Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita masing-masing, sehingga apapun talenta kita, kita akan menjadi terang dan garam, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati.
Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya, we worship you Lord. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Darmin. Kami sungguh tahu dan mengerti Tuhan, bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kami sukses dan kaya. Kekuatan kami tidak berarti apa-apa. Bapak, kami mohonkan biarlah setiap kami yang ada di hadapan Tuhan pada siang hari ini bekerja dengan penuh profesionalisme, berkomitmen, bertanggung jawab, beretika dalam pekerjaan kami Tuhan. Bapak, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Engkau berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apapun yang kami kerjakan akan berhasil Tuhan, oleh karena penyertaan dan kasih-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang ada di marketplace. Tuhan, Kau memberikan keberhasilan, kekuatan, kesehatan. Urapi hamba-Mu Bapak Darmin Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati bisnisnya Tuhan, usahanya. Biar lewat pelayanan dan kehidupan daripada Pak Darmin sekeluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami satukan hati kami, berdoa, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu, kembalilah beraktivitas dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Darmin.